Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Ika, Kakak Feni, Kakak Endang. Kakak akan menyapa kalian. Apa kabar semuanya? luar biasa, alat kuda siap, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian hari ini hadiah Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan atas nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu pujian Kubuka Alkitab. Semua adik-adik bangkit berdiri ya. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari Kitab yang kedua dan artinya, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bernama sakti. Mari kita bersama-sama berdoa untuk doa melakukan hukum Taurat Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Kita kembali berdiri, kita puji nama Tuhan Yesus, kita nyanyi, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Marilah kita bersama-sama berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Epistel firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 15. Kita bersama-sama membacanya. Ingat jugalah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan atas surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Pengumuman untuk minggu depan, tanggal 1 November 2020, kita akan menggunakan ibadah online dari distrik ya adik-adik. Jangan lupa untuk ibadah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Musik. Alkitab mengajar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara senat hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cakung. Apa kabar? Luar biasa, Allah dahsyat. Yes, yes, yes. Iya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai ayat 17. Ayo, siapa di situ yang bawa Alkitab, yang pegang Alkitab sekarang? Iya, kita buka ya. Kita sama-sama membaca. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cakung, sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah karena pandemi COVID-19. Tapi percayalah, firman Tuhan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kita hingga pada saat ini. Ya, firman Tuhan hari ini mau bercerita kepada kita tentang Alkitab. Siapa tahu apa itu Alkitab? Alkitab adalah kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab adalah berisikan firman Tuhan. Yang ketiga, Alkitab menyampaikan tentang kebenaran. Nah, di sini Timotius sejak kecil dia sudah selalu membaca firman Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, Timotius selalu ditemani oleh neneknya. Ayo, siapa tahu nama neneknya si Timotius? Ya, neneknya namanya Louis. Dan kadang dia juga ditemani oleh ibunya. Siapa nama ibu dari Timotius? Ya, ibu Timotius adalah bernama Eunike. Nah, sekarang kita mau tanya sama adik-adik sekolah minggu. Siapa yang selalu ditemani oleh mamanya ketika membaca firman Tuhan? Ya, kita minta mama kita untuk selalu menemani kita ketika kita membaca firman Tuhan, sehingga mama kita bisa mengajarkan kita untuk mengerti apa yang kita baca. Nah, di sana disampaikan bahwa Timotius itu di ayat 15, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Nah, melalui kitab suci yang terus kita baca setiap hari kita membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu akan memberi kita hikmat untuk mengerti apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Semua yang kita lalui, baik suka maupun duka, firman Tuhan mengajarkan kita, membimbing kita untuk mengenal betapa besar kasih Allah yang senantiasa menuntun kita dalam setiap perjalanan kehidupan, suka maupun duka yang kita lalui. Nah, firman Tuhan di dalam mengajar kita dibimbing untuk melihat, memahami, dan merenungkan semua yang kita alami. Sehingga kita mendapat pembelajaran. Lewat pembelajaran tersebut, kita mendapat banyak hal-hal yang kita tidak mengerti sebelumnya, tapi kita menjadi tahu lewat firman Tuhan yang selalu menuntun kita, mengajar kita di tengah-tengah. Nah, firman Tuhan juga dikatakan menegur kita. Nah, menegur bagaimana dikatakan di sini? Tentu kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ketika kita menjalani kehidupan, baik di dalam bergaul, berteman dengan sahabat-sahabat kita, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi lewat firman Tuhan, kita diingatkan atas kesalahan kita itu, kita mau berubah, memperbaiki kesalahan, sehingga kesalahan kita itu menjadi mengingatkan kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Firman Tuhan juga mendidik kita untuk mengarahkan kita mengetahui kesalahan yang kita perbuat. Nah, dengan kita mengetahui kesalahan kita, kita diajak untuk mengoreksi sehingga kesalahan diubah, diperbaiki, sehingga kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, di sekolah minggu HKBP Resort Cakung, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari rajin membaca Alkitab. Semakin kita sering membaca Alkitab, kita semakin diperbaharui, karena firman Tuhan mempunyai kekuatan untuk memperbaharui kehidupan orang-orang percaya. Kalau begitu, Inang mau tanya, pentingkah kita membaca Alkitab? Iya, penting. Firman Tuhan selalu membimbing kita. Firman Tuhan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, sehingga kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita tentu akan mengajarkan kita untuk tidak lagi berbohong. Tetapi kita selalu mengatakan hal-hal yang benar. Baik kepada orang tua, kita nggak mau lagi berbohong. Kepada teman-teman kita juga, kita selalu mengatakan hal-hal yang benar. Nah, adik-adik juga tidak akan mungkin lagi mau mengganggu teman-temannya. Baik di sekolah ketika belajar, di gereja ketika kita memuji Tuhan, tapi semua kita selalu memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik sekolah minggu juga menjadi orang yang selalu jujur, mengatakan yang benar. Dan juga orang yang selalu jujur, orang yang baik,
Nah, tentu dalam hidupnya selalu menunjukkan perbuatan baik yang mau membantu. Pertama, kita berangkat dari rumah, membantu orang tua kita. Apa yang bisa kita kerjakan, mau menyapu rumah, cuci piring, dan lain sebagainya. Semua itu adalah perbuatan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu HKBP Resort Cakung, adik-adik adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab, baik di rumah, di sekolah, terlebih di tengah-tengah persekutuan anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Mari luangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, sekarang semua tahu kan lagu baca kitab suci doa tiap hari? Ya, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Musik. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kalau mau tumbuh, kita harus selalu membaca kitab suci, supaya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Setiap hari hidup kita akan selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita adik-adik sekolah minggu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu bagi kami pada minggu hari ini. Dalam persekutuan ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cakung. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami selalu membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, sehingga kami secara khusus anak-anak-Mu bertumbuh di dalam firman yang dibaca. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah terang yang menuntun kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKBP Resort Cakung menjadi anak-anak yang selalu membaca kitab suci di dalam kehidupannya. Begitu juga buat seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Terlebih dalam membimbing anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga orang tua membimbing anak-anak di dalam firman Tuhan yang selalu mereka ajarkan di setiap langkah kehidupannya. Selalu kami bawakan juga seluruh anak-anak sekolah minggu di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah tangan kasih-Mu yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas, terlebih ketika anak-anak-Mu belajar di rumah dalam situasi sekarang. Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat, kepintaran, sehingga mereka selalu Bapa mengandalkan Engkau dalam setiap apa yang mereka lakukan. Itulah Bapa doa kami. Segalanya kami serahkan hidup dan kehidupan kami
biarlah rencanamu Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Semua persembahannya dilipat yang rapi dan diberikan ke gereja ya adik-adik. Musik. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siapkanlah langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji-Nya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji-Nya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji-Nya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Endang. Kak Endang sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Kita jawab sama-sama yuk. Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semuanya masih semangat meskipun ibadah dari rumah. Nah, sebelum Kak Endang cerita, kita semuanya sudah duduk manis, kita siap dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan kepada kami semua hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kami Bapa supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami hantarkan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, bahan Alkitab kita hari ini adik-adik
terambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dan tema kita hari ini adalah baca kitab suci setiap hari. Oke adik-adik, tadi kita sudah bacakan firman Tuhannya. Isi firman Tuhannya adalah ini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tetap setia, untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa tahu firman Allah dengan cara membaca Alkitab adik-adik. Nah, Alkitab kita disebut juga kitab suci karena memang isinya adalah semuanya firman Allah yang dituliskan ya adik-adik. Jadi kitab kita ada 2, Alkitab kita terdiri dari 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah adik-adik, isi dari Alkitab ini semuanya itu lengkap adik-adik, mulai dari penciptaan, raja-raja yang dipilih, bangsa yang dipilih, penyertaan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan tentang Yesus Kristus juga anaknya, mulai dilahirkan, mengajar, melakukan mujizat, disalibkan dan naik ke surga, dan juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ada di situ adik-adik. Makanya kita harus baca kitab suci setiap hari supaya kita bisa mengenal siapa Allah kita ya adik-adik, siapa Yesus kita, siapa juru selamat kita. Jadi yang kemarin masih bolong-bolong nih adik-adik baca firman Tuhannya, masih lupa. Nah hari ini berarti gak boleh lupa lagi karena kita sudah diingatkan untuk membaca kitab suci setiap hari, sama seperti makan setiap hari, baca kitab suci juga setiap hari. Dan sebelum membaca firman Tuhan, kita harus berdoa dulu nih adik-adik, supaya Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus menyertai kita biar kita mengerti akan firman Tuhan. Dan buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama mama papa supaya dibacain, supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, cukup sekian untuk hari ini adik-adik. Kakak harap kita semua menjadi anak-anak yang rajin baca firman Tuhan dan bisa melakukannya setiap hari di kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengingatkan kami hari ini untuk rajin membaca firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami, jadikan kami anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yang pertama Kak Vina akan pilih dulu warna buffalo dan warna origami yang akan Kak Vina pakai nanti untuk membuat kreativitasnya. Oke adik-adik, dari hasil yang tadi kita potong origaminya, yang tadi tuh, itu kita susun kayak gini semuanya. Nih Kak Vina udah coba susun ya, jadi biar nanti nggak lama-lama. Ini kita susun nih ya seperti ini. Ini belum Kak Vina lem, tapi nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau misalkan adik-adik mau hias, mau bentuknya tuh mau sekreasi apapun adik-adik mau bikin bebas. Misalnya ini mau dibentuk bentuk-bentuk love atau bentuk bunga atau apa, itu bebas sih sebenarnya. Kak Vina cuma mau bikin yang sederhana aja. Contoh nih misalnya Kak Vina mau bikin biar nggak kotak-kotak banget, Kak Vina potong ujung-ujungnya, contohnya kayak gini. Nah misalnya kayak gini, ini oke juga, nggak masalah gitu. Kalau misalkan adik-adik mau lebih kreatif yang lain, atau aku mau hias ke bunga aja gitu, atau mau bikin apa gitu, boleh ya nanti. Jadi posisinya akan seperti ini ya. Udah semuanya ditata rapi, adik-adik tinggal lem. Adik-adik boleh pakai lem biasa, lem apapun yang bisa, yang penting nempel.
sama ini juga dilem ya adik-adik. Nah, untuk yang atasnya ini adik-adik jangan di lem yang atasnya ya, karena ini ntar untuk masukin kertasnya. Jadi yang hanya sisi pinggir-pinggir sama bawahnya aja ya. Nih, jadi yang atas nggak dilem. Oke, jadi cuman ini aja yang dilem. Ini tuh masih kebuka ya, masih bisa kita untuk space masukin kertas ke dalam ya. Oke, seperti itu. Adik-adik lanjutkan seterusnya sama. Yang ini juga begitu ya. Terus ya. Kemudian tali. Secukupnya aja ya. Kita bikin kita. Oke, seperti ini. Nah, karena tema kita minggu ini adalah baca kitab suci setiap hari, jadi di sini kakak pengen dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 hari kalian harus setiap hari baca kitab ya. Jadi ini ada space untuk kalian nanti masukin ayat-ayat setiap hari kalian yang kalian baca. Di sini kalian bikin gambar. Kalau kami ini untuk gambar, kita bikin beli stiker. Contoh nih stikernya gini, tuh stiker gitu. Terus kalian di sini buat Senin. Terus kalau misalkan di sini kalian lihat hari Selasa. Ini seterusnya ya adik-adik, nanti kalian tempel semuanya. Atau misalnya kan kalian pinter gambar nih adik-adik, kalian mau gambar apa namanya, Nah, di sini nanti kita isi apa aja yang mau adik-adik baca. Misalnya, hari ini adik-adik baca Alkitab. Contohnya hari Minggu ini kita baca tentang kisah Timotius. Berarti kita mengambil apa sih dari Timotius ini? Adik-adik bisa pelajari apa ya yang bisa dicontoh dari Timotius? Adik-adik bisa tulis semua di sini, di kertas ini ya. Seperti contohnya gini. Aku ingin menjadi seperti Timotius yang rajin baca Alkitab atau firman Tuhan. Nah, misalkan yang adik-adik dapat
dari Timotius adalah ini. Nah, adik-adik tinggal masukin aja apa aja yang adik baca setelah membaca firman. Adik-adik buka ininya, masukin ke dalam. Ya. Nah, begitupun hari-hari selanjutnya. Mau adik-adik baca Alkitab di hari Sabtu, dengerin cerita firman Tuhan, masukin, tulis dulu, kemudian masukin lagi, masukin sampai kotaknya semua terisi penuh. Ya, semakin penuh berarti adik-adik semakin rajin membaca Alkitab. Jadi, pedoman ini adalah supaya adik-adik rajin membaca Alkitab. Hai adik-adik, kreativitas untuk korong besar, kita akan membuat pembatas Alkitab. Sesuai dengan tema minggu ini, baca kitab suci setiap hari. Bahan-bahan yang kita gunakan, karton buffalo, kertas origami, tali atau pita kecil. Alat-alat yang kita gunakan, gunting, penggaris, pulpen, lem kertas, pembolong kertas, dan isolasi putih. Sekarang kita buat ya adik-adik, caranya seperti ini. Karton buffalo kita ukur, panjangnya 14 cm, lebarnya 4 cm. Kemudian kita garis menggunakan penggaris supaya lurus. Setelah kita garis, kita potong. Ambil kertas origami, kita ukur panjangnya sesuai dengan karton buffalo yang tadi kita sudah gunting. Kemudian kita gunting. Setelah itu kita tempelkan karton buffalo dengan kertas origami menggunakan lem. Hasilnya seperti ini. Kita ambil kertas origami 4 lembar dengan warna yang berbeda. Kemudian kita ukur panjangnya 4 cm, lebarnya 4 cm. Kita potong. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita gambar bentuk hati. Kemudian kita gunting, hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita tempelkan satu-satu di atas kertas karton yang sudah kita potong tadi. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita tulis ayat Alkitab dari 3 Timotius 2 Timotius 3 ayat 15. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita lem bagian depan dan bagian belakangnya
menggunakan isolasi plastik. Cut. Setelah itu kita bolongi bagian atasnya untuk tempat tali. Ambil tali, kita masukkan ke lubang ini. Sudah selesai. Mudah kan adik-adik? Kakak juga membuat karton warna hitam seperti ini. Juga seperti ini. Mudah kan?